Tadi lo menyebut kata mindset. Baru saja, iya tadi lo menyebutkan mindset dan gue ingin sekali menggali tentang mindset. Kita kan melakukan segala hal yang berhubungan juga dengan tadi ya, berbicara secara langsung, secara verbal, secara lisan. Kemudian kita juga menyampaikan sebuah pesan dan ingin pesan itu diterima dengan baik dan dapat memberikan perspektif baru. Tapi kan dengan isi kepala yang beda-beda, sangat menantang ya untuk bisa membuat seseorang itu berada di dalam perspektif yang sama dengan kita. Dan itu kan tantangan yang dihadapi oleh semua orang. Betul. Apa yang harus kita lakukan sih? Maksudnya setiap orang untuk bisa memiliki mindset yang baik, yang tepat, yang bagus dalam menerima hal-hal yang baru. Yang sebenarnya kita udah melakukan kehidupan dengan sangat modern. Dan kita melupakan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Dan kita sekarang, dan ini yang lo lakukan dengan tim gitu ya. Jadi gini, selama ini kan kita nggak pernah nyadar dong. Memang orang Indonesia tuh sedang diprogram untuk menjadi user, pemakai. Jangan jadi pencipta. Jadi budaya kita pun yang nentuin kan orang luar. Cara berpikir pun kita juga ditentuin orang luar. Jangan sampai menjadi pencipta. Kalau jadi pencipta gawat. Gawat karena kekayaan budaya kita luar biasa. Nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya. Tapi itu kan nggak ada yang lihat. Yang kita idolakan kan semua orang luar. Arsitek-arsitek luar, busana-busana luar. Kita nggak melihat apa yang dibikin oleh kita sendiri. Bahkan arsitektur kita sendiri itu nyaris nggak kelihatan. Kalau nggak kita rubah mindsetnya, mereka pikir, aduh itu bangunan jelek banget ya. Kapan hilangnya tuh bangunan? Karena dianggap dibilang itu bangunan kumal, debuan, kita nggak tahu indahnya di mana dan sebagainya. Itu mindset, ya. Jadi itu yang harus dirubah. Saya belajar bagaimana mindset itu bisa dirubah itu pada saat saya bertemu dengan kepala ekspedisi Wanadri. Mereka bilang sama saya, kami telah melakukan ekspedisi 3 kali ke pulau-pulau terluar di Indonesia. Setelah kami melakukan perjalanan yang ketiga, kami baru saja menyadari ternyata itu bukan pulau terluar. Itu adalah pulau terdepan. Baru saya sadar. Semudah itu. Yang tadinya terluar, wilayah yang tidak terpikirkan, yang kita tidak berikan perhatian, ternyata itu adalah wilayah terdepan. Yang harus kita jaga, harus kita perhatikan. Teritori kan, teritori. Kalau nggak dicaplok. Gitu. Jadi cara pandangnya. Jadi dengan demikian, saya juga berpikir kalau merubah birokrasi itu setengah mati. Sampai 3 turunan juga birokrasi kan begitu. Lebih baik kita merubah mindsetnya di dalam pemikiran-pemikiran, di dalam arsitektur kita gitu. Jadi mindsetnya saya bilang, ya ini arsitektur kita, ini gotong royong dan sebagainya. Itu yang harus mewarnai hidup kita sehari-hari. Contohnya begini, kita begitu lulus, kita ini para arsitek nggak pernah paham apa sih itu ilmu entrepreneur. Jadi pada saat lulus kita tuh cuman semuanya menunggu pekerjaan, tidak pernah dididik untuk menciptakan pekerjaan. Tidak pernah dididik untuk menjemput bola. Jadi udah mindsetnya udah duduk dan terima. Duduk tunggu pekerjaan. Nanti pekerjaan datang, ternyata proyek-proyeknya umumnya swasta. Ya, kapan sih lu punya proyek dengan masyarakat adat? Nggak pernah. Nah kalau saya mencari sendiri dan dari situ saya bisa lebih berperan membangun Indonesia. Kenapa? Bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat adat? Artinya apa? Saya bisa berkomunikasi juga dengan pemerintah-pemerintah di daerah, dengan pemerintah pusat. Akhirnya dari proyek swasta bisa, pemerintah pusat bisa, pemerintah daerah bisa, masyarakat adat bisa. Ya. Jadi sekarang saya paham kalau di daerah-daerah ini nggak usah nunggu kapan itu bupati ngasih saya kerjaan, saya malah bikinin visioning buat bupati tanpa dia minta. Ini daerah sini bagus loh. Gimana kalau ada visioning ini? Anda punya birokrasinya, Anda punya dananya, tapi Anda kesulitan menerjemahkan visinya. Akibatnya bupati-bupati di daerah prestasinya kalau jual tanah aja.
begitu kan? Enggak, ini kita bikin begini, kita bikin begini. Mereka akhirnya bisa terima semua. Dan itulah yang akhirnya kenapa kita harus nunggu pekerjaan. Kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Kita rubah mindsetnya. Dan ternyata membangun dengan metode gotong royong itu akan lebih banyak. Jangan dikit-dikit kita salahkan pemerintah. Nunggu kenapa nggak diurusin, kenapa daerah ini nggak pernah dibangun. Ya, saya juga melihat gini. Saya kan bersama masyarakat adat Baduy ini udah membangun 4 jembatan bersama mereka, ikut saweran. Orang Baduy itu nggak ada pernah masalah kok. Oh ada sungai, kita butuh jembatan, kita bikin. Memangnya nunggu pemerintah masuk bawa baja, bawa beton, bantuan ya? Enggak, mereka langsung bikin, mereka berkumpul bikin jembatan. Berapa itu 50 meter? Oke, bikin dari sini, bikin dari sini, ketemu di tengah. Bikinnya pakai bambu. Ya. Yang bangun 300 orang. Terus ngerjainnya, saya hadir bersama mereka, cuma 8 jam jadi. What? Jembatan, jebret. Terus lagi-lagi saya sama teman-teman saya, donatur kan, ikut saweran ya. Itu menghubungkan jembatan dari Baduy dalam dan Baduy luar. Terus teman saya yang lagi-lagi bukunya bacaannya beda, Yor ini berapa lama ya bikin jembatan? Saya tanya sama orang Baduy, berapa lama sih jembatan ini bisa bertahan? Ya minimal antara 1 sampai 2 tahun. Loh, teman saya langsung bilang ini pemborosan ya. Jembatan sepanjang itu setiap 2 tahun atau setahun sekali harus diganti. Buat mereka enggak. Kenapa? Pada saat mereka membangun jembatan, disitulah mereka saling bertemu, berkomunikasi, bergotong royong, dan disitulah transfer knowledge dari generasi ke generasi, yang kerja dari yang tua sampai muda sampai anak kecil semua. Kalau itu jembatan kita bikinnya 20 tahun sekali, jangan-jangan bertetangga aja mereka udah lupa. Dan itu kekuatan gotong royong manusia Indonesia. Jadi banyak sekali value-value yang harus kita hidupkan kembali ya, Yor. Yang lucu, begitu keluar dari Baduy, saya dari Baduy terus kemudian muncul mereka sepakat bahwa WiFi jangan masuk ke Baduy. Apa? Mereka benar-benar masyarakat di era begini, mereka lebih sudah memutuskan kami adalah masyarakat yang akan menjaga alam. Salut nggak kita? Ya kan? Sama kayak sekarang saya ke Bali, setiap hari nyepi itu saya Uber tuh. Ada nyepi. Itu hari di mana bumi beristirahat loh. Jadi kalau kombinasi ritual Bali dan Baduy digabung, dijadikan hari dunia beristirahat, nggak ada orang naik motor, naik mobil. Orang Baduy kan kemana-mana jalan kaki. Jalan kaki. Dan tidak ada yang nyalain lampu. Dunia akan beristirahat. Kita akan menginspirasi dunia, dan ternyata bumi perlu beristirahat. Ya kan? Semacam Earth Day gitu ya. Betul. Kalau kita, dan itu datangnya nggak usah jauh-jauh. Orang Baduy sama orang Bali. Nggak usah begitu. Sebelum nyepi mereka bikin apa? Pesta ogoh-ogoh. Saya kan udah pernah sama teman-teman saya, sama Jay dan sebagainya. Kita ke Brasil lihat festival, namanya apa itu namanya karnaval. Di Denpasar. Bukan, karnaval di Brasil. Oke. Begitu saya lihat di sana sama karnaval ogoh-ogoh kita, lewat kreasinya beraneka ragam, dan itu satu pulau. Kalau di Brasil itu cuma satu jalan, dari sana ke sini udah selesai, habis. Ogoh-ogoh itu kan satu pulau, dan kreasinya sekarang makin besar. Mendingan karnaval itu dipindahin aja di Bali. Menarik kalau kita bicara soal bagaimana manusia hidup, dan terutama berangkat dari rumah. Nah ini sekarang banyak modern living, modern house. Gimana caranya kita bisa, ini sekarang nih yang lagi nonton nih Yor, bisa mereka mulai berpikir untuk memasukkan unsur-unsur keindonesiaan di dalam rumah modern yang mereka huni. Apa tips terbaik yang bisa lo sarankan? Jadi gini, saya udah mempelajari ya. Saya ke Wairebo, saya kemana, rumah di Aceh dan sebagainya. Di era modern ini bukannya berarti nanti rumah saya kayak rumah Wairebo. Enggak. Rumah Wairebo biar di Wairebo. Tapi pengetahuan mereka membangun rumah, pengetahuan ruang, pengetahuan mereka bersosialisasi, berkomunikasi, itu yang bisa jadi inspirasi kita, gitu loh. Ya. Jadi bagaimana tradisi itu bisa menjadi inspirasi kita. Selama ini kan inspirasi kita semua datangnya dari luar. Bagaimana sekarang kita menjadi orang modern, inspirasi kita datangnya dari Indonesia.
Artinya apa? Kita bisa membawa tradisi budaya itu ke masa modern, masa kini. Dia akan membimbing kita ke masa depan. Ya, salah satu contohnya pada saat COVID, siapa korbannya? Kita orang Indonesia yang hidup di dalam 4 musim, begitu kena AC langsung kena COVID semua. Coba kantor mana berani buka, mall, bioskop tutup semua. Ya, kalau saya di era COVID ini saya tetap membangun proyek-proyek di seluruh pelosok Nusantara. Saya hanya berselancar aja di antara virus-virus itu. Kalau di kota besar saya tidak berani nginep karena mau masuk hotel kan. Tapi kalau masuk desa adat, aman. Masyarakatnya malah bilang, ngapain Pak Yori pakai masker di sini? Bawa virus ya? Oh ya udah, gue copot aja udah. Mereka menghirup udara bersih. Oh ternyata kuncinya di situ. Kalau kita jadi manusia odor, tentunya akibatnya kita akan lebih sehat dan lebih banyak berkomunikasi. Jadi dan lebih banyak kena matahari. Jadi di dalam rumah tinggal, ya. Kalau dulu kita mau gaya rumah kayak Spanyol atau Mediterranean yang jendelanya kecil-kecil, nggak ada atapnya, dak beton. Begitu AC mati, listrik mati, kita pusing. Juga mati, gerah, kepanasan. Kalau saya bikin rumah, nggak banyak ruang harus bisa mengalir dan jendela yang besar-besar. Cross ventilasi harus bisa masuk, cahaya alami harus bisa masuk. Itu yang saya terapkan. Orang Indonesia selalu menerima tamu juga di teras. Teras itu juga salah satu bagian ruang informal yang untuk peralihan dari panas ke dalam. Terus bagaimana kota kita? Itu yang saya bikin. Saya banyak bikin ruang terbuka hijau. Ya, dulu dapat kesempatan dari Pak Basuki Cahayapurnama untuk Kalijodo. Iya, Kalijodo. Lapangan Banteng. Terus Monas, Iya, Lapangan Banteng dan sebagainya. Lapangan Banteng ya. Orang-orang pada apa komentarnya? Kita tuh sebetulnya udah sangat terlambat bikin ini. Ya, kenapa? Karena sebetulnya ini sudah dilakukan dari dulu, tapi yang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan akhirnya di Labuan Bajo, di KSPN Labuan Bajo, kami ditunjuk oleh Kementerian PUPR menata Labuan Bajo. Yang kami kerjakan menata ruang-ruang outdoor untuk ruang publik, ruang masyarakat. Ya, sekarang Labuan Bajo kebanjiran investor. Ya, wajah baru, formulanya dapat karena ilmu-ilmu yang bagaimana saya berkomunikasi dengan masyarakat adat. Masyarakat itu butuh ruang-ruang komunal bersama. Dan itu untuk menepis kecurigaan. Bayangkan Jakarta yang begitu gede, rasanya sesek. Kalau saya di Jepang, kotanya padat, tapi ternyata semua membuka akses. Di Australia, ya, itu ada kota namanya Melbourne, itu kota yang paling livable di dunia. Saya pelajarin apa sih bedanya? Semua bangunannya sama aja, tapi ternyata di level bawah semua terbuka, full akses. Kamu bisa nyebrang melalui bangunan ini, semua bisa diakses. Artinya apa? Ya akhirnya kita merasakan kota itu luas, gitu. Jakarta buru-buru diakses, ketemu pos satpam dong selalu, ketemu pagar dong. Baru belakangan aja Tamrin Sudirman bisa ditata. Coba pagernya kita ilangin. Kita punya pedestrian lebih lebar dari Orchard Road. Kita bisa taruh hutan di tengah-tengahnya. Tapi karena masih model coupling, ya akhirnya berkurang. Coba couplingnya dibuang, langsung dari pedestrian masuk ke lobi, itu ruang terbukanya pedestriannya bisa sampai 20-30 meter. Lebih gede dari Orchard Road. Jadi artinya hunian yang kita tinggali saat ini lebih banyak, lebih terbuka bisa daripada lebih terbuka. Tertutup gitu ya. Yes, betul.